Assalamualaikum adik-adik semuanya. Sekarang kalian perlu belajar bagaimana sih proses yang terjadi pada sel volta ya. Adik-adik, sel volta itu juga disebut sebagai sel galvani. Kenapa? Karena sel volta itu merupakan percobaan lanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Galvani. Di mana dalam percobaan Bapak Galvani disebut sebagai listrik binatang, dia meneliti adanya listrik pada otot paha kodok. Dia menyimpulkan bahwasanya arus listrik itu bersifat singkat. Sedangkan pada percobaan Bapak Volta, beliau menggunakan suatu rangkaian peralatan kimia yang disebut sebagai sel volta. Simpulan dari percobaan Bapak Volta ini adalah bahwasanya arus listrik itu bisa bersifat spontan atau berlangsung secara terus-menerus. Sekarang kita menginjak ke pembahasan mengenai bagian-bagian yang ada pada percobaannya Bapak Volta ya. Kita lihat di sana sudah ada penampakan dari sel volta. Ini merupakan beker gelas, sedangkan yang bertanda positif maupun negatif itu disebut dengan elektrode. Kemudian yang ini merupakan kabel pastinya, sedangkan alat yang ada panahnya itu yang menunjukkan adanya arus listrik merupakan alat yang dinamakan sebagai voltmeter. Cairan yang ada di sini merupakan garam anoda, sedangkan cairan yang ada di sini merupakan garam katoda. Kalau misalkan kalian sudah mengerti bagian-bagian dari sel volta, kita lanjutkan yuk. Adik-adik, pada bagian sel volta tadi kalian menemukan adanya istilah elektrode kan? Elektrode itu ada dua macam, yaitu anoda dan katoda. Untuk mengetahui anoda yang mana dan katoda yang mana, kalian simak pembahasan berikut ya. Jadi untuk lebih gampangnya kalian menentukan yang mana anoda dan mana yang katoda, kalian pakai singkatan ini, yaitu KPAN atau aku biasa sebutnya kepan. Kemudian KRAO yang biasa aku sebut sebagai krau. Nah, dari singkatan itu dapat kita ketahui bahwasanya K di sana artinya adalah katoda, P artinya adalah positif, dan R artinya adalah reduksi. Jadi artinya di sini adalah pada bagian positif itu merupakan katoda, di mana logam yang akan diletakkan pada katoda ini akan mengalami reaksi reduksi. Dengan arti kata lain, dia bertindak sebagai oksidator. Sedangkan untuk yang sebelahnya, A di sana artinya adalah anoda, sedangkan N artinya adalah negatif, dan O artinya adalah oksidasi. Artinya pada bagian yang negatif nanti itu merupakan anoda, dan logam yang bakal diletakkan pada anoda akan mengalami reaksi oksidasi. Artinya logam tersebut akan bertindak sebagai reduktor. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau misalkan kalian belum paham letaknya ada di mana, kalian lihat sel volta ini ya. Nah, di sana ada negatif dan positif kan? Sesuai singkatannya yang tadi, yang negatif merupakan anoda, yang positif merupakan katoda. Paham? Kemudian pada anoda logamnya bakal mengalami reaksi oksidasi, dan logam yang diletakkan pada katoda akan mengalami reaksi reduksi. Karena kita pakai logam Zn dan Cu, di mana larutan garam yang ada di beker gelas bagian anoda merupakan ZnSO4, sedangkan yang bagian beker gelas katoda merupakan garam CuSO4. Sana kelihatan bahwasanya logam Zn tercelup pada ZnSO4 kan? Keadaan ini akan membuat Zn larut sebagai ionnya, yaitu Zn2+. Proses larutnya ini menimbulkan suatu reaksi. Reaksinya seperti ini ya. Artinya, setiap 1 mol Zn akan melepaskan 2 buah elektron. Ditandai di sana koefisien dari elektron 2. Nah, elektron yang dilepaskan dari logam Zn ini
akan mengalir melalui kawat penghantar menuju ke logam Cu. Dia jalan-jalan nih. Kemudian adik-adik, garam CuSO4 kalau berada dalam larutannya, dia pasti terionisasikan menjadi Cu2+ dan SO4 2- dengan jumlah yang seimbang. Nah, dari sini Cu2+ yang dihasilkan dari proses ionisasi CuSO4 akan menerima elektron dari logam Cu. Nah, proses menerima elektron ini akan menimbulkan suatu reaksi seperti ini ya adik-adik. Kalau misalkan kalian lihat di sana, Cu2+ yang menerima elektron yang awalnya fasenya adalah aqueous, setelah terjadi reaksi fasenya menjadi padatan. Nah, Cu yang fasenya padatan inilah nanti akan menempel pada katode. Dari peristiwa tersebut adik-adik dapat diketahui adanya peristiwa aliran elektron, bukan? Aliran elektron ini menimbulkan arus listrik. Nah, besarnya arus listrik berupa potensial listrik itu bisa diukur menggunakan voltmeter. Nah, adik-adik, adanya peristiwa ini menyebabkan larutan CuSO4 konsentrasinya menjadi berkurang. Ya, karena tadi Cu2+ dari SO4 kan sudah dipakai untuk reaksi pembentukan padatan Cu kan? Hal itu menyebabkan massa logam Cu yang bertindak sebagai katode menjadi bertambah. Sedangkan jumlah Cu2+ semakin berkurang menyebabkan jumlah SO4 2-nya lebih banyak daripada Cu2+ kan? Larutan pada katoda menjadi bermuatan negatif. Sedangkan pada bagian yang anoda, massa logam Zn yang bertindak sebagai anoda menjadi berkurang. Karena bagaimanapun juga menurut peristiwa yang tadi, logam Zn kan larut menjadi Zn2+. Sehingga jumlah ion Zn2+ pada larutan anoda menjadi bertambah. Nah, jumlah Zn2+ yang berlebihan ini menyebabkan larutan yang ada pada anoda menjadi bermuatan positif. Adik-adik semuanya perlu kalian ketahui untuk mengatasi perbedaan muatan antara anoda dan katoda dibutuhkan suatu bagian yang dinamakan sebagai jembatan garam. Jadi fungsinya dari jembatan garam ini adalah untuk menyetarakan anion dan kation dalam larutan. Jadi kok bisa ya dia menyetarakan muatannya? Oke, kalian simak animasi berikut ya. Jembatan garam ini biasanya terdiri atas larutan iner karena biar tidak bereaksi pada elektrode-elektrode yang terpasang dong. Kalau nggak KCl ya NH4NO3 yang dilarutkan dalam agar-agar. Nah, apabila senyawa yang digunakan pada jembatan garam ini berubah KCl, maka kalau dia terionisasi akan menjadi K+ dan Cl- bukan? Maka ion K+ akan bergerak ke larutan yang lebih bermuatan negatif. Nah, untuk memperjelas kinerja dari jembatan garam, kita zoom dulu ya. Di dalam larutan sudah ada lebihan ion Zn2+, sisa dari peristiwa serah terima elektron tadi. Aku misalkan jumlahnya sisanya ada 3 ya. Nah, ion Cl- dari KCl itu akan bergerak ke larutan yang lebih bermuatan positif, yaitu ke larutan anoda. Nah, kalau sudah begitu, Cl-nya akan berikatan dengan kelebihan Zn2+ dan akhirnya larutan pada anoda menjadi netral, bukan? Kemudian, apa yang terjadi pada larutan katoda? Kita lihat di sana sudah ada ion-ion SO4 2- merupakan hasil dari ion Cu2+ yang sudah digunakan tadi kan? Aku misalkan di sana ada 3 ion SO4 2-. Nah, dengan adanya hal ini, maka ion K+ dari jembatan garam akan bergerak ke larutan yang lebih bermuatan negatif atau mengarah ke katoda. Dengan adanya hal ini, maka ion K+ akan berikatan dengan SO4 2-. Dengan demikian, larutan pada katoda akan netral, iya kan?
Alhamdulillah adik-adik udah selesai dibahas ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tunggu next videonya ya.